5 kecamatan di Kabupaten Pati alami kekeringan dan kesulitan air imbas dilanda kemarau. Belasan kapal nelayan di Pelabuhan Jongmor, Kota Tegal terbakar. Nyambi jadi pengedar pil koplo, nelayan asal Demak dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah rumah pasutri di Dukuh Juanalan, Desa Patigedul dilalap si jago merah dalam kondisi kosong. Api berhasil dipadamkan, namun perabot dan plafon atas rumah ludes terbakar. Sebuah rumah pasangan suami istri di Dukuh Juanalan RT 1 RW 5 Desa Patigedul, Kecamatan Pati dilalap si jago merah. Rumah berlantai 2 tersebut terbakar dalam kondisi tak berpenghuni lantaran ditinggal sang pemilik bekerja. Kronologi awal terjadi sekitar pukul 8 pagi, di mana para warga mengetahui bagian atap rumah terlihat asap mengepul dan membumbung. Para warga pun langsung menghubungi pemadam kebakaran. Tri, sang pemilik rumah, baru mengetahui kejadian setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Warga yang rumahnya berada tepat di belakang lokasi kebakaran, Tono menuturkan dirinya melihat kepulan asap disertai sedikit api. Kepulan asap ini dikarenakan ada konsleting listrik. Saya tahunya, saya kan belakang rumah. Nah, tahunya dari rumah itu terlihat asap mengepul. Berarti banyak ya Pak tadi asapnya atau ada api? Ada api, tapi sedikit. Masalahnya itu kan rumahnya kan nggak dari genteng, nggak dari kayu. Kalau dari kayu mungkin terjadi api yang besar. Sementara itu, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Wahyu Widiatmoko menuturkan pihaknya mendapatkan laporan kejadian kebakaran pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke lokasi. Pihaknya juga membenarkan dugaan konsleting listrik lantaran ketika pemadam tiba masih menemui kabel yang terbakar. Kemudian dilakukan pemutusan arus listrik. Kejadian tadi diperkirakan dari konsleting listrik, dan memang pada saat kami datang di lokasi pertama masih ada api di kabel listrik, sehingga kami memutus aliran, kemudian kami melaksanakan pemadaman. Ini diperkirakan kerugian berapa? Kerugian sekitar 150 juta. Itu yang terbakar mungkin apa aja? Yang terbakar jelas tadi dari atap rumah itu memang yang pertama kali, kemudian dari perabot yang ada, kemudian dari berkas juga ada. Berarti ini kan ya Pak, tempat tidur atau apa yang lantai atas? Lantai atas tidak begitu difungsikan, hanya sebagai penyimpan pakaian, ya, pakaian. Kalau kegiatan banyak di bawah karena dalam rumah ini hanya berdua. Petugas pemadam bersama unsur TNI, Polri, dan relawan berhasil memadamkan api pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran tersebut berada di lantai 2 yang digunakan untuk menyimpan baju. Tak hanya itu, api juga melalap atap dan perabot rumah. 25 petugas dari unsur pemadam kebakaran TNI, Polri, dan relawan saling bergotong royong memadamkan api. Tak hanya itu, 2 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil BPBD, serta 1 unit mobil PMI diterjunkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran belasan kapal kembali terjadi di Pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin malam. Api sangat sulit dipadamkan akibat tiupan angin yang kencang, mengakibatkan kobaran api menyambar kapal lainnya. Belasan kapal motor penangkap ikan ludes terbakar di dermaga Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin malam.
Konstruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar hingga menyambar kapal ikan lainnya. Lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar nelayan, SPBN juga membuat ratusan warga panik. Salah seorang saksi pekerja SPBN mengatakan kebakaran awalnya hanya terjadi pada satu kapal di dermaga sisi selatan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena tiupan angin kencang ke arah utara, api cepat menyambar ke kapal lainnya. Kayaknya ada Nisa itu jam berapa? Saya aku lihat asap, aku lari ke sini, api dari sini. Pak, kapal yang terbakar pertama itu ada perbaikan atau gimana Pak? Kurang tahu enggak ada muatan. Tiba-tiba api ya sudah tembak kayaknya. Api dari mana Pak? Dari lambung apa dari belakang? Kurang tahu. Tahu aku sini udah besar di kapal satu. Itu ada bagian depan apa bagian belakang Pak? Ya kayaknya aku tahu sudah satu kapal itu. Pemadaman oleh 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Tegal, Pemkab Brebes dan Tegal, serta 2 mobil water cannon AWC dari Polres Tegal Kota dan Polres Brebes belum berhasil memadamkan kebakaran kapal. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara penyebab kebakaran dan jumlah kapal yang terbakar masih dalam penyelidikan Polres Tegal Kota. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh.
menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 5 kecamatan di Kabupaten Pati alami kekeringan dan kesulitan air. Hari ini selaras dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah bahwa kondisi kekeringan berlangsung dari bulan Agustus hingga September. Dan kemudian distribusi air sebanyak 40 tangki telah didistribusikan. Total terdata ada 18 desa yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Pati. Angka ini tersebar di Kecamatan Jaken, Jakenan, Puncak Wangi, Winong, dan Gayat. Bencana kekeringan ini pun selaras dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yakni pada bulan Agustus hingga September akan berlangsung kekeringan. Kondisi ini mengakibatkan 2.887 kartu keluarga dan 18.539 jiwa terkena dampak. Masyarakat pun mulai kesulitan mengakses air bersih. Menghadapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mengambil tindakan melakukan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan BPBD sendiri memiliki 3 tangki dengan kapasitas berbeda. Di antaranya kapasitas 4.000 liter, 4.500 liter, dan 5.000 liter. Setiap hari 3 tangki ini rutin menyuplai air bersih dan terdata hingga kini telah mendistribusikan 40 tangki di wilayah kekeringan. Sebaran wilayah kecamatan dan desa yang terdampak juga masyarakat yang terdampak ini semakin luas, maka kami nanti akan matur kepada Bapak Bupati Pati untuk segera mengadakan rapat bersama stakeholder dan instansi terkait untuk menetapkan status tanggap
darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Pati, karena prediksinya itu nanti sampai dengan September, Oktober, bahkan ada beberapa daerah yang nanti barangkali nanti di awal November baru turun hujan. Berarti statusnya belum tanggap darurat? Status kita saat ini sudah baru siaga darurat bencana kekeringan. Nah ini perlu nanti kalau memang dipandang perlu kita tingkatkan menjadi tanggap darurat bencana kekeringan. Pihaknya menambahkan dari 5 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak kekeringan, menjadikan Kabupaten Pati menoreh status siaga bencana. Nantinya jika ada penambahan 1 kabupaten yang terdampak kekeringan, maka status akan dinaikkan menjadi tanggap bencana. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang, Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pengedar sekaligus pengguna pil koplo untuk obat penenang saat melaut. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan ribuan butir pil koplo siap edar. Muhammad Nur Faizin alias Gembes, remaja 23 tahun, warga desa Jetak Sari, Kecamatan Sayung Demak yang berprofesi sebagai nelayan, hanya bisa pasrah saat digiring petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang, Jawa Tengah. Ia ditangkap polisi karena terbukti mengedarkan ribuan pil koplo. Gembes berhasil diamankan saat bertransaksi di sebuah SPBU di Kecamatan Kaliori, Rembang pada Sabtu kemarin. Kapolres Rembang AKBP Suryadi mengatakan penangkapan tersangka bermula dari adanya laporan warga mengenai peredaran pil koplo di kalangan nelayan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti 2.786 pil koplo yang terdiri dari 1.956 butir obat warna putih berlogo Y dan 830 butir obat berwarna kuning berlogo DMB. Berdasarkan pengakuan tersangka, dirinya memperoleh ribuan pil koplo dari toko online. Tersangka selanjutnya menjual kembali pil koplo tersebut ke teman sesama nelayan. 1 paket pil koplo yang berisikan 10 butir pil dijual dengan harga Rp15.000. Jika laku terjual habis, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000. Sedangkan untuk ukuran kaleng dengan isi sekitar 1.000 butir pil dijual dengan harga Rp1,2 juta dengan keuntungan Rp400.000. Konsumen pengguna adalah diantaranya menurut pengalaman bahwa digunakan seperti komunitas pang, kemudian oleh remaja-remaja yang mempunyai perilaku menyimpang atau devian. Pengakuan 1 butir itu Rp15.000 ya, Rp15.000. Hanya saja untuk produsen ulangi, konsumennya pemesannya masih dalam pengembangan kita. Nanti bisa setelah kita bisa amankan, bisa kita tanya jadi berapa per biji yang bersangkutan, bahkan mungkin menjual ke kawannya lagi, karena ini banyak ya, tentunya ini harus kita berantas. Sementara itu, tersangka Muhammad Nur Faizin mengaku sudah menjalankan aksinya 4 bulan terakhir. Selain menjual, ia mengaku juga mengkonsumsi pil koplo tersebut sebagai penghilang rasa jenuh saat melaut. Berapa bulan? Kalau ikut nelayan Pati kadang 10 bulan. Kalau nelayan sini? 1 bulan. Nelayan Pati 10 bulan. 10 bulan kamu baru pulang, hampir setahun. Tiap hari 2. Tiap hari 2? Iya. Banyak nelayan yang pesan juga? Iya, cuma teman-teman yang pernah turun satu orang itu. Sudah dapat keuntungan berapa tuh, Mas? Nah, ini kamu belinya berapa kulaan kamu? Kan 15.000. Kulaannya? 1 kalengnya 800.000. Untungnya? Kalau belinya, Pak. Belinya. Terus kamu jual 15.000 ya, 1. 15 kali itu berapa? Jualnya langsung 1 kaleng itu, Pak. Kan pesanan buat persediaan di laut. Pesannya langsung 1 kaleng. Sekarang berapa kamu jual? 1.200.000, Pak. Oh, jadi untungnya 400.000 per kaleng. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2.786 pil koplo, sejumlah uang tunai, dan 1 unit sepeda motor.
Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam dijerat pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jajaran Polda Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan 55 tahun ASEAN Economic Minister atau AEM and Related Meeting pada Selasa pagi. Sebanyak 781 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan jalannya AEM yang dihadiri delegasi dari negara ASEAN dan Uni Eropa selama 6 hari berlangsung, yakni tanggal 17 Agustus hingga 22 Agustus mendatang. Gelar pasukan dalam rangka pengamanan 55 tahun ASEAN Economic Minister atau AEM and Related Meeting digelar di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi memimpin langsung apel gelar pasukan. Pada pengamanan khusus pelaksanaan 55 tahun ASEAN Economic Minister and Related Meeting, sebanyak 781 personil diterjunkan, melibatkan dari unsur TNI dan Polri. Dalam apel pasukan, Kapolda Jawa Tengah juga mengecek kesiapan masing-masing personil dan kendaraan yang akan melakukan pengamanan. Kapolda Jawa Tengah mengatakan untuk kegiatan penyelenggaraan di Kota Semarang, pasukan yang disiapkan disebar di seluruh lokasi kegiatan, mulai pengawalan hingga pergerakannya para delegasi luar negeri selama kegiatan di Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti kegiatan di Magelang dan puncaknya di Labuhan Bajo, NTT. Yang nanti endingnya adalah puncaknya di Labuhan Bajo. Dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tanggal 17 sampai tanggal 22. Tentu Polda Jawa Tengah berikut stakeholder yang lain termasuk teman-teman TNI, kemudian dari pemerintah kota kabupaten, bahu-membahu kerjasama dalam rangka memberikan jaminan keamanan untuk kegiatan ini sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu apel gelar pasukan kita gunakan untuk cek, recheck, final check pada personil maupun alat yang telah tergelar sehingga besok kita main sudah tidak ada kendala yang berarti. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan persiapan pengamanan mengaku, selain ikut membantu dalam upaya pengamanan kegiatan yang akan dihadiri para delegasi dari luar negeri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menampilkan produk unggulan di Jawa Tengah pada kegiatan yang berlangsung di Kota Semarang. Nanti untuk menawarkan bukan hanya potensi pariwisatanya, akan tetapi juga UMKM yang perlu kita dorong, yang selama ini sudah kita rekap di Dinas Perdagangan yang pertama, yang kedua di Dinas Koperasi juga sudah ada, ditambah dengan instruksi dari pemerintah pusat bahwa mengenalkan produk-produk halal yang jumlahnya ada 10 juta produk halal UMKM yang ada di Jawa Tengah, insya Allah sudah siapkan dan mulai dari dulu sampai ke hilir. Apel persiapan pengamanan penyelenggaraan ASEAN Economic Minister sebagai upaya memberikan rasa aman serta kenyamanan pada delegasi luar negeri dari negara ASEAN dan Uni Eropa yang akan melakukan kegiatan di Indonesia selama 6 hari berlangsung, yakni dari tanggal 17 Agustus hingga 22 Agustus mendatang.
Dari Semarang, Yenufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan Senin siang menghadiri peringatan HAUL ke-91 almarhum Al-Makfurullah Syekh Armi bin Kurdi di Pondok Pesantren atau Diah Syekh Armia Cikura Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan hadir di Pondok Pesantren atau Diah Syekh Armia Cikura Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin siang dalam rangka peringatan HAUL ke-91 almarhum Al-Makfurullah Syekh Armia bin Kurdi. Kehadiran Anies disambut pengasuh Pondok Pesantren atau Diah Syekh Armia, Kiai Haji Ahmad Saidi, dan para santri serta ribuan jamaah HAUL. Anies Baswedan menyempatkan berziarah di makam Syekh Armia bin Kurdi yang ada di dalam komplek Pondok Pesantren. Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengajak para jamaah untuk menghadiri dan meramaikan seluruh rangkaian HAUL untuk mendapatkan keberkahan dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bisa menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan suasana keislaman lebih baik di lingkungannya. Baik, alhamdulillah tadi menyambut seluruh keluarga, dan ini adalah sebuah haul yang dihadiri puluhan ribu, panjang sekali kita semua lihat. Ini menggambarkan sebuah pribadi yang soleh, yang hidupnya diberikan untuk mendidik, menumbuhkan, menjaga pesan-pesan Ahlussunnah wal Jamaah, dan kami semua bersyukuri dengan hadir bersama di sini, insyaallah bisa ikut mendapatkan keberkahan. Sebelum mengikuti rangkaian acara HAUL, Anies Baswedan melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah ulama di kediaman pengasuh Pondok Pesantren atau Diah. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.